meskipun dari Demak sana, dari Demak sampai di sini 7:30, alhamdulillah. Upayakan seperti itu, kondisikan seperti itu sejak awal ini agar besok panjenengan melaksanakan ibadah haji diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah. Jangan suka menjadi orang yang ditunggu. Ini yang paling gak enak. Upayakan sejak sekarang. Coba besok kalau sudah kumpul di Islamic Center semuanya, panitia bingung masih ada 3 orang belum datang. Hubungi itu ketua kalonnya, dikontak Gibir, tiba-tiba baru mandi. Mandi kalau itu kan lama, cewek itu semakin suwe. Masya Allah, sehingga terlambat, tidak on time lagi tiba di Dono Hutan. Panjenengan yang terlambat datang, seluruhnya satu kloter itu bisa kompak, gitu. Tiba-tiba mau. Maka mari upayakan sejak saat ini kita melatih, mengkondisikan, membiasakan tepat waktu. Syukur malah sebelumnya sudah datang, tadi bisa pendalaman doa-doa yang disampaikan Ustaz kita Bapak Joko, Bapak Haji Joko Suryoto MPD. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu, saya akan meneruskan materi prosesi manasik haji dan umrah. Dulu saya sampaikan perjalanan haji gelombang 2 dari Dono Hutan, nanti berhenti di King Abdul Aziz, turun di sana. Disitulah mikot makani kita. Batas tempat kita melakukan ihram, memakai pakaian ihram dan berihram di situ. Gelombang 2. Saumpama nanti panjenengan dapat gelombang 1 dari Dono Hutan, tidak berhenti di King Abdul Aziz, tetapi langsung di Bandara Madinah. Dimulai tahun kemarin. Kalau dulu semuanya di King Abdul Aziz, bagi gelombang 1 pun juga di situ. Terus naik bis, yang masih pakaian biasa karena belum ihram. Naik bis dibawa ke Madinah. Mulai kemarin alhamdulillah ada peningkatan pelayanan jamaah haji Indonesia. Biar tidak terlalu repot dan kecapean, dari Dono Hutan langsung ke Madinah bagi gelombang 1. Misalnya transit, ngisi bahan bakar wajar, bisa di Abu Dhabi, bisa di Batam, tergantung. Tapi langsung ke Madinah. Paham Bapak Ibu? Jadi kalau gelombang 1 dari Dono Hutan langsung Madinah, kalau gelombang 2 dari Dono Hutan ke King Abdul Aziz. Gelombang 2 ini di King Abdul Aziz, jika kita melaksanakan ihram, ganti pakaian ihram bapak-bapak. Kemudian niat umroh pun juga dari sini. Sudah saya sampaikan minggu kemarin. Maka ini saya ulang biar gak lupa. Tapi insya Allah enggak. Orang kota itu kan makannya gizi. Sekarang gelombang 2 dari rumah sama seperti kemarin. Terus Dono Hutan, Bandara Adi Sumarmo langsung ini ke Madinah. Madinah.
Dari Dono Hutan langsung naik pesawat sampai Madinah. Ya sama, tadi sudah disampaikan Ustaz kita Pak Haji Joko Suyoto Sanyoto MPD, anak saudara, Anda seterusnya sama kemarin. Sama di Madinah ya sama, nanti ada pemeriksaan keimigrasian. Jenengan gak usah cemas, gak usah ragu, gak usah takut. Sudah tawakal, serahkan kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Firman Allah dalam surat At-Tolak, siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Insya Allah diberi kemudahan semuanya. Amin. Panjenengan berdoa, seluruh para pembimbing ini juga mendoakan. Kalau insya Allah Allah menjabai. Di sini nanti terus panjenengan yang nyari koper dan seterusnya akan dibawa menuju maktab panjenengan di Madinah. Ya kayak kemarin ketika gelombang 2 Hari King Abdul Aziz dibawa ke maktab panjenengan. Bedanya kalau gelombang 2 sudah berihram mulai Jeddah, sudah niat umroh dari Jeddah, labbaika umroh dari Jeddah. Gelombang 1 belum ada kegiatan yang kaitannya dengan haji. Di Madinah apa kegiatannya? Kita yang satu upayakan selalu berjamaah di Masjid Nabawi. Rasulullah SAW bersabda, "Salatun fi masjidi hada." Salat di masjidku ini, yang di Masjid Nabawi Madinah, khairum min alfi salatin fi masjid. Itu lebih baik daripada 1000 sholat di selain Masjid Nabawi. Panjenengan sholat di sana 1 rakaat, sama di sini di masjid panjenengan 1000 rakaat. Maka banyak haji pulang haji terus ora sholat. Itu namanya kaji pokok. Itu bonus pahala. Kewajiban tetap menjadi kewajiban. Di Madinah kurang lebih selama 8 hari. Berarti panjenengan nanti bisa sholat 40 waktu. Biasanya ada sepiling, 2 waktu, 3 waktu, 1 waktu. Ini yang penting mengkondisikan panjenengan, membiasakan berjamaah agar besok pulang haji menjadi haji yang mabrur, biasa berjamaah. Lestarikan ini, abadikan selalu berjamaah. Ada hadis, namun hadisnya mutqarib, rancu, sehingga termasuk hadis dhaif. Man sholat di masjidi arba'ina sholatan la tafutuhu sholatun illa kutibat alaihi bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq wa bara'atun minal adzab. Siapa yang sholat di masjidku ini, Masjid Nabawi, kata Rasul, selama 40 kali, 40 waktu, yang tidak putus 1 waktu pun, akan ditulis baginya bebas dari siksa neraka. Amin. Bebas dari nifaq. Amin. Bebas dari azab. Amin. Namun hadisnya ini mutqarib. Untuk itu yang paling penting kita adalah upayakan berjamaah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, di samping sholat berjamaah di Masjid Nabawi, di sana nanti juga ziarah ke makam kakek. Di situ ada doanya kalau ziarah, assalamualaikum ya ahlat diyar
Nanti dihafalkan, kalau panjenengan diarep kebake itu dibaca dan seterusnya. Kemudian juga nanti diajak melihat ziarah ke makam Rasul, ya hanya lewat. Kita nggak boleh berhenti, dijaga oleh askar. Sebab orang Jawa Indonesia umumnya pada mengkultuskan, di situ pada minta pada Nabi. Ini misalnya makam Rasul tertutup rapat gak kelihatan, orang pada begini dilarang, haram, haram, haram. Doa jangan menghadap kubur, jangan menghadap ke makam, menghadaplah ke Ka'bah, ke sana kalau doa. Sebab Madinah itu di sebelah utara Masjidil Haram. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, juga nanti di Madinah insya Allah, karena panjenengan termasuk yang beruntung ini ikut di KPIH Muhammadiyah, diajak tur, ada berbagai macam tur. Subuh sampai zuhur waktunya kan lama. Ya habis subuhan nanti ada waktu-waktu tertentu untuk tur. Yang penting zuhur sudah sampai ke hotel lagi, bisa jamaah dulu di masjid. Nah, Bapak dan Ibu, biasanya juga ada ke Medan Magni. Mobil dimatikan mesinnya bisa jalan sendiri. Biasanya seperti itu kalau ikut di KPIH Muhammadiyah. Ada refreshing. Juga di situ ada nilai ibadahnya karena mengenang situs-situs Islam, perjuangan-perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ke makam Uhud, ke Jabal Uhud dan lain sebagainya. Setelah 8 hari nanti nunggu warning peringatan dari ketua kloter atau ketua kafilah kapan akan dibawa menuju Makkah. Misalnya sudah diumumkan tidak usah ikut jamaah sholat maghrib karena habis maghrib bis akan diberangkatkan menuju Makkah, ya harus diikuti. Kadang-kadang ada yang ngeyel, saya rakaat ganjarane begitu. Nekat ke sana, habis maghrib malah nunggu isya-isyan. Mesake karome, para bingung, masuk masjid keluar, hubungi masjid. Masya Allah, tolong ditaati sehingga nanti on time bisa berangkat semua. Sebelum berangkat, panjenengan mandi ihram dulu. Kalau gelombang 2 kemarin mandi ihram di dono, dan gelombang 1 ya mandi ihram di hotel panjenengan. Setelah itu bapak-bapak ngagem pakaian ihram di hotel itu. Ibu-ibu juga demikian disiapkan. Deker sudah diagem, kaos kaki juga demikian, sudah wudu. Terus sama keluar dari hotel yang membaca doa keluar rumah halaman 1. Terus naik bis, diajak ke Bir Ali, mikot makaninya di sini untuk gelombang 1 di Masjid Bir Ali. Setelah sampai di Masjid Bir Ali, bagi yang belum batal ya langsung masuk masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid. Bagi yang batal ya wudhu, terus masuk masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid. Bapak-bapak sudah berpakaian ihram sejak di hotel biar gak ribet nanti di Masjid Bir Ali. Setelah sholat masuk di bis. Di atas bis itulah kita diajak bersama-sama niat umrah. Mari bersama-sama. Luar biasa, baru sekali pertemuan kemarin bersama. Ulangi lagi, monggo. Nah, pastikan sebelum
mengucapkan labbaika umrah, pakaiannya sudah betul, bapak-bapak celana dalam yang sudah dilepas semua, ibu-ibu juga demikian, sudah tertutup rapat auratnya. Kemudian membaca talbiyah terus dari atas bis itu. Kok di atas bis beda, di dalam bis. Di dalam bis itu terus bertalbiyah sampai di Makkah. Mau bersama-sama? Dekat, cuma 450 km kurang lebih. Sehingga ditempuh cuma 5 sampai 6 jam. Sama dengan Semarang Jakarta. Masya Allah. Sepanjang itu disunahkan bertalbiyah terus. Misalnya ngantuk, ya sudah untuk tidur dalam bis. Nanti dalam perjalanan sekian puluh kilometer ada tempat peristirahatan. Kadang-kadang supir nanti nyambil ke situ ngopi. Termasuk panjenengan kepingin ngopi juga boleh, halal, cuma 3 rial. Gratis gue sopo. Mau pipis monggo, namun diingat panjenengan dalam kondisi berihram. Larangan ihram harus dijaga. Rata-rata karena jauh, lebih-lebih kalau malam hari nanti diberangkakannya, ya banyak yang tidur. Melek-melek atau bangun itu kalau sampai di tempat peristirahatan kadang-kadang ada bagian snack dan aqua. Snack melek kabeh. Habis menikmati lambe kalau lambe sebentar turun. Masya Allah. Nanti berhenti lagi ada bagian snack dan jam-jam melek-melek dia gitu. Ya manusia ini. Bagi yang kebelet pipis ya pipis terus sampai dimakan. Sampai dimakan, kemudian panjenengan sama turun pelan-pelan dan bukan yang lemah ibu-ibu dulu, bapak yang sepuh dulu, yang muda nanti belakangan. Terus nanti tas tenteng panjenengan sama kayak budak-budak kemarin sampai dimakan. Setelah itu masuk ke hotel, nanti akan dibagi kunci per karom oleh karom per nikah itu regu nanti akan dikasih dibagi. Enggak usah cemas, nanti sudah diatur. Ibu kumpul, ibu bapak kumpul. Ingat masih dalam kondisi berihram. Mohon perhatiannya ini jangan sampai terjadi seperti yang telah lewat. Wis dilek bolak-balik tekan hotel malah copot-copot. Namanya orang sepuh. Yun pangapunten. Pak Upas, ini ketika peristiwa itu sudah kencing dalam satu bulannya enggak? Bisa, kalau kencing ya wudhu lagi. Yang misalnya mau sholat harus suci. Nanti tawaf itu harus suci, ya wudhu lagi. Masuk kamar mandi, di dalam kamar itu sudah ada kamar mandinya juga. Ada pula ya kamar mandinya di rumah.
selama kita berikram itu, apa kita kondisinya bersuci dulu? Jangan kita habis ke belakang harus langsung kita wudhu. Jadi selama kita menjaga suci, selama berikram kita menjaga kesucian terus atau gimana? Enggak, kalau pas berikram dari bin Ali sampai Mekah tidak harus suci. Tidak. Jadi dalam perjalanan 450 kilometer namanya sepuh kira wis jontor. Bautnya habis rondot semua. Bus. Misalnya mau wudhu di mana dalam perjalanan liwang-liwung padang pasir, nggak ada kampung itu. Tempat istirahat pun juga jauh. Kecuali nanti kalau sampai di hotel mau sholat jauh, mau dibawa ke Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh berupa tawaf sa'i ya, berupa tawaf ini ya harus suci. Lanjut. Di hotel Mekah ini setelah panjenengan istirahat sebentar kayak gelombang 2 kemarin. Bagi yang belum sholat, kalau sudah saatnya sholat nanti diperintahkan untuk sholat. Setelah itu diajak bersama-sama menuju Masjidil Haram. Seperti doa panjenengan dan kita semuanya, mudah-mudahan hotelnya bukan. Amin. Kemudian sampai di Masjidil Haram. Sampai di halaman masjid, bapak-bapak mulai ittibah membuka pundak kanan. Pundak mana tadi, Pak? Dibuka, masukkan bawah ketiak sini, bawah lengan, sampirkan. Terus masuk masjid, membaca doa masuk masjid halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu Allahumma tahli abwaaba rahmati. Masuk masjid, kemudian melihat Ka'bah. Ini di buku itu tidak ada doa melihat Ka'bah. Dulu pernah ada, itu sudah perbaruan. Kenapa dihilangkan? Dorapa malah jadi susah. Kalau yang dari pemerintah itu ada Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wajid man syarrafahu wa 'azzamahu wa karramahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran dan seterusnya ya. Kalau marak angel tidak bisa. Terus kita masuk di dalam sini mencari rukun hajar aswad seperti kemarin. Alhamdulillah sejak doa halaman pertama keluar rumah sampai selesai sa'i minggu kemarin sudah saya sampaikan. Untuk persiapan praktek pertama nanti mungkin panjenengan hafalannya masih minim, cukup nanti halaman 8, halaman 9, halaman 10. Monggo mulai ini rukun hajar aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Monggo. Bapak-bapak putaran 1 sampai 3 disunahkan apa dulu? Romel lari sekalian. Bagaimana ini tekniknya? Besok kalau ada praktek kagum pakaian ihram itu ada keliwirnya, bacaan keliwire itu juga boleh. Itu teknik. Kalau saya suka di depan, istri saya tahu depan saya pegang gitu. Ibu udah gundela ihram saya, ning rondo-rondo tua.
Kalau di depan, dipegangi gitu lengannya, enak. Subhanallah, itu teknik antara satu dengan yang lain. Para pembimbing beda pengalamannya. Kalau di belakang tadi keterenjel bisa lepes. Belakang ternyata orang Yaman, orangnya bodi dhuwur, ganteng, bagus, putih, mepet, pas bokong. Iso rofat lho gendele kok beda. Beda kalau di depan wong bojone dhewe biasa. Masya Allah. Terus kita setelah itu monggo halaman 9. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa dhanban maghfura wa sa'yan mashkura. Yang 10. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wal najata minan nar. Selesai ternyata baru segini. Ulangi lagi subhanallah walhamdulillah. Paham tak Bu? Selesai lagi. Ulangi lagi. Nanti untuk praktek itu dulu dikuasai dulu. Besok praktek kedua di Dono Hudan, harapannya sudah semuanya. Amin. Sudah dikuasai semua. Kemudian sampai di ini rukun Yamani ini sama minggu kemarin kalau panjenengan kok pas dekat dengan Ka'bah disunahkan istilam usap Bismillahirrahmanirrahim. Kalau jauh nggak usah isyarat, nggak usah isyarat, langsung saja ngangkat tangan berdoa. Rabbana lari kecil gini. Terus Rabbana sampai di rukun Hajar Aswad ini. Kalau di sini ada lampu hijau dulu, mungkin sekarang sudah bersih. Kita isyarah karena tidak mepet. Kalau mepet ya mencium. Hajar Aswad disunahkan, tapi nggak mungkin. Karena produk di sana cukup isyarat. Begini masih begini, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.
sampai halaman 10 dulu, ngoten nggih. Kuasai dulu. Besok harapannya di mudah-mudahan masih lama panjenengan sudah tambah pemahaman dan penguasaan doa-doa itu. Kemudian Bapak dan Ibu rahimahumullah sudah sampai ke rukun Hajar Aswad ini dan sudah yang terakhir 7 kali misalnya panjenengan menuju ke belakang makom Ibrahim ini, makom Ibrahim ini. Makom Ibrahim. Makom itu bukan makan, bukan. Makom ini isi makan kalau tas sekolah madrasah itu. Dari kata qoma yaqumu, makomun, makomun, mikomun. Makomun mangsane jumeneng lan panggonane jumeneng, tempat berdiri, tempat berdirinya Nabiullah Ibrahim dikala membangun Ka'bah. Ini ada kayak kurungan ayam ini. Panjenengan keluar ikut arus menuju belakang makom Ibrahim sambil berdoa halaman 15. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Bersama-sama. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Ini mengulang biar nanti praktek pertama itu sudah ada manfaatnya, sudah ada keberhasilannya, meskipun belum bisa 100%. Sholat sunnah di belakang makom Ibrahim 2 rakaat. Rakaat pertama habis Fatihah membaca Al-Kafirun. Rakaat kedua sehabis Fatihah membaca Al-Ikhlas. Kemudian berdoa halaman 17 kemarin Allahumma amina ala dzikrika dan seterusnya. Sehabis itu mencari air zam-zam, minum air zam-zam. Monggo air zam-zamnya disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Diminum. Selesai minum, alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Ditambah doa halaman 26. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian sehabis minum menuju sofa. Setelah mendekati sofa kita berdoa halaman 27. Kan? Ini mengulang kemarin biar praktek pertama nanti sudah kelihatan keberhasilannya. Inna sofa wa inna sofa abda'u bima bada Allahu bi. Kemudian sampai di atas bukit Sofa kita menghadap ke Ka'bah, dari sini menghadap ke sana. Tangan diangkat, ditengadahkan. Monggo semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjada wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Kalau bisa 3 kali upayakan. Kemudian kita menuju Marwah. Nanti ini tengah ini kan jalur kursi roda. Sisi kanan ini jalur menuju Marwah, sisi kiri sini jalur dari Marwah menuju Sofa. Kita jalur kanan menuju Marwah. Halaman 29. Subhanallah. Rabbil fir innaka antal a'azzu
hijau, termasuk atasnya juga lampu hijau. Bapak-bapak disunahkan roma lari kecil. Monggo 30. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 32. Untuk praktek besok di Masjid Agung. Halaman 29 Subhanallah sama Rabbikir warham. Halaman 30 La ilaha illallah wahdahu la syarikalah sama Rabbana zalamna. Kemudian halaman 31 Allahumma ij'alhu hajjam mabrura sama hasbiyallahu la ilaha illa huwa tadi sama 32 astagfirullahaladzim yang sudah pada hafal. Sampai situ saja. Besok kelengkapannya untuk praktek di Gono. Harapannya besok di hari depan dengan melaksanakan ibadah haji beneran sudah sesuai dengan tuntunan. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, di hilal hijau ini tidak harus Robin Fir. Ya monggo, ternyata sampai sini Robin Fir ya monggo. Sampai di sini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ya monggo. Tidak ada tuntunan khusus harus Robin Fir. Kemudian mendekati Marwan. Kita lihat halaman 34. Dan Inna sofa monggo. Inna sofa dan sofa seterusnya pakai itu. Yang abda'u bima bada Allahu bi hanya sekali ketika mendekati sofa pertama kali. Kemudian sampai di atas marwah ya sama seperti di atas sofa. Halaman 35 monggo tangan ditengadahkan menghadap Ka'bah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ditambah Allahumma alhu hajjam mabrura wa tanam maghfura wa sa'yan mashkura Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, selesai. Kemudian kita karena sudah putaran nanti selesai pasti di marwah ini kita minggir ke sini. Tahallul motong rambut. Doanya monggo rahimallahul muhalliqina wal muqassirin. Terus keluar ini berarti keluar masjid. Doanya Allahumma inni as'aluka min fadlika min fadlika min fadlika wa
Lah kemudian pulang ke hotel panjenengan di Makkah ini lagi. Nunggu nanti tanggal 8. Tanggal 8 Dzulhijjah. Berarti 8 bulan Dzulhijjah. Ya malam 8 bulan Dzulhijjah. Biasanya sehabis maghrib diajak menuju Mina. Mana Minanya ini? Mina. Motor tua. Orang di abang cekrok. Dari Hotel Mekah sini panjenengan dibawa ke Mina untuk tarwiyah. Tarwiyah biasanya yang melakukan itu haji terus karena berani bayar mahal. Namun di KBIH Muhammadiyah meskipun bayarnya enggak plus, pelayanannya karena ini baru beberapa tahun, mungkin 6 atau 5 tahunan ini. Banyak usul dari jamaah Rasulullah itu tarwiyah. Kenapa KBIH Muhammadiyah enggak tarwiyah? Kebijakan Kemenang juga enggak tarwiyah. Karena repot ada biayanya. Masya Allah. Sehingga untuk memenuhi usulan dan keinginan jamaah, KBIH memfasilitasi selama bisa. Jadi nanti jangan kaget jadi tarwiyah kok ora sida. KBIH nganusi. Jangan. Maka ada tadi tanda kutip selama bisa. Karena kadang-kadang nggak bisa dengan alasan berbagai hal. Semuanya demi keamanan dan keselamatan panjenengan. Masya Allah, alhamdulillah beberapa tahun ini lancar semua. Mudah-mudahan panjenengan juga bisa nanti tarwiyah. Bagi yang nggak tarwiyah tanggal 8 masih di Makkah. Nanti tanggal 8 pagi sehabis zuhur baru diberangkatkan ke Arafah. Ini yang tidak tarwiyah. Yang tarwiyah tanggal 7 malam 8 Dzulhijjah habis maghrib dibawa naik bis. Nanti dibawa ke Mina. Tolong, seperti saya sampaikan dulu, kiat kita agar sukses diridhoi oleh Allah dan diberikan kemudahan. Kuncinya nanti dari yang punya hotel dari muasasah disampaikan bis datang habis maghrib. Panjenengan oleh ketua kafilah sudah diumumkan, tolong semua jamaah turun. Nunggu di lobi bawah, sabar. Ternyata Ishak belum datang. Ya keleset itu duduk di tasnya sendiri-sendiri. Karena kursi hanya beberapa. Ada yang nggak sabar pas saya itu yang 2013 kemarin. Satu rombongan oleh karomnya oleh karu kan karom. Yuk kesuwen selak kesel istirahat ning hutan ning kamar. Nah, Masya Allah. Untung ketua kafilah ngecek karom sekian. Kamu-kamunya dalam kan? Boleh ini. Oh kurang 2 karu Pak. Di mana kamu? Ini di kamar. Masya Allah. Karena nggak sabar. Untung dicek, kalau enggak bisa ketinggalan. Menuju Mina ini sudah di-stop. Tidak ada mobil umum bisa masuk Mina. Hanya khusus untuk kegiatan ibadah haji. Tolong dibutuhkan kesabaran dan ridho.
Nikmati apa yang panjenengan terima. Ternyata bisa wis elik, AC-ne mati, supire bingung. Ya alhamdulillah, kancaku mau sedih wis tekan. Aku penak pun tekan aku. Enak di hati. Enggak beban jiwa. Nikmati yang ada. Para pembimbing selalu mendoakan, mudah-mudahan nanti bisnya bagus, ber-AC, dan supirnya nggak bingung. Masya Allah, dulu saya tuh ada yang supirnya bingung, padahal ada gaibnya. Yun sewu. Jadi tanggal 8 malam 8 panjenengan mulai habis asar atau habis maghrib nanti harus sudah berpakaian ihram, sudah mandi ihram. Habis mandi ihram, ya siap-siap pakai pakaian ihram. Tergantung nanti menunggu instruksi kafilah. Setelah pakai pakaian ihram, bapak-bapak, ibu juga sudah siap semua, bis datang. Nanti naik bis. Masya Allah, oleh petugas sana muasasah gada-gada, cepat, haji, cepat, ibor, sudah penuh terus maju mepet, tambah pet. Loh ini bener, kapasitas 50 mungkin diisi 75. Masya Allah. Nikmati, alhamdulillah. Beda panjenengan dari Bir Ali, dari Jeddah dibawa ke Mekah, perombongan hanya 40 orang, sisa kursi. Ini satu kloter hanya disiapi kadang hanya 4 bis, padahal 8, 9 rombongan. Hanya disiapi 5 bis, maka padatkan tadi bisa 75, bisa 70, Masya Allah. Nikmati saja. Maka utamakan ibu-ibu dan yang sepuh. Insya Allah nanti setiap berangkat itu nanti ada karom yang ikut satu berangkat. Dan sebelumnya karom dan kafilah akan proses melihat di Mina ini. Tempatnya di mana nanti, sehingga nggak bingung, sudah dikasih penunjuk jalan KBIH Muhammadiyah Semarang, misalnya ada bendera, sehingga bagian masuk sudah tahu tempatnya, ada arahnya. Dan di atas bis itulah harapannya ada karom karena nanti mimpin untuk niat haji. Monggo bersama-sama. Labbaika hajjan, monggo. Labbaika hajjan. Ulangi lagi. Labbaika hajjan. Setelah itu bertalbiyah bersama-sama terus sampai ke Mina, monggo. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika labbaik. Inna hamda wa ni'mata laka wal mulk. Terus sampai ke Mina. Masya Allah, doa kami mudah-mudahan lancar semuanya. Dulu ada yang bingung, padahal ada gaibnya itu. Gaibnya wong ireng lali. Karena dia pekerja musiman, sudah dikasih dana, sudah ditunjukkan oleh muasasahnya sebelumnya. Nanti inilah sudah ternyata 3 kali muter balik ke hotel. Lu itu ini jalan lagi, balik lagi malah sampai Masjidil Haram. Dibutuhkan kesabaran. Yang nggak sabar akhirnya jidal. Uncapnya ini gaitnya. Masya Allah.
sudah bingung AC-nya mati. Bilang sama sopir, buka jendela AC. Wong Indonesia tuh pinter-pinter bahasa Arabnya, AC maut gitu. Mati kan maut. Yang AC innalillahi wa rajiun. Supirnya paham, tetapi nggak berani membuka pintu karena ini larangan. Akhirnya ada yang semaput. Masya Allah, saya kebetulan ketua kafilah di BER. Gimana nih Pak Muklas, bingung sudah 3 kali muter-muter terus. Pak Muklas ada yang semaput, Pak Muklas ini AC mati. Saya hanya mudah jawabannya, sabar dan istighfar. Alhamdulillah, kemudian sadar istighfar, supirnya mau membuka pintunya sehingga tidak sesat, napasnya jadi lega dan kemudian tahu arah jalannya. Semua kembali kepada amal perbuatannya masing. Maka mari sejak dini kita taubatan nasuha, dekatkan diri kepada Allah, beramal kebaikan, insya Allah diberi kemudahan. Ojo pelit-pelit, kaji kok pelit, kaji Muhyiddin. Bapak Ibu sampai di Mina. Jadi tadi setelah labelnya haji terus bertalbiyah terus sampai di Mina. Tergantung. Iya, jarak hutan sampai Masjidil Haram berapa kilo? Ya tergantung hutannya di mana. Sama, Mina sampai hutan berapa kilo? Ya tergantung hutannya di mana. Bapak dan Ibu, malam 8 panjenengan tidur di Mina. Ingat dalam kondisi terutama bapak-bapak, kakinya sudah melihat dulu, sudah dibagi dulu, sudah ditata dulu. Bapak nanti di tenda di sebelah depan, ibu di belakang. Tapi namanya ibu karena kasih sayangnya pada bapak kan kadang-kadang melihat prospek bapak. Hati-hati kalau bapak jigan. Wong tua nali. Kalau melihat melengos, jangan orang ngambil-ngambilkan saling. Takkan dari aku meroh. Nanti rofes. Gak boleh dalam kondisi maka bapak hati-hati, jangan duduk sembarangan. Lah apa kegiatan di Mina pada malam 8 ini? Ya tidur, zikir, banyak talbiyah, tadarus Quran. Nanti di sini kayak ikan apa? Pindang itu mepet, tidurnya mepet rapat itu. Nanti diatur oleh para karom, kepala ketemu kepala, sehingga tidak ada yang merasa dihinakan. Asem nih, nanti kepala dunia seperti tidak ada yang merasa seperti itu. Kemudian pagi sehabis subuh, habis sholat subuh, pokoknya waktu duha berarti tanggal 8 masih 8, dia masih di Mina. Tapi kan kalau 8 dibawa ke Mina. Nanti tanggal 9 pagi dibawa ke Arafah. Sapi subuh, tas tenteng panjenengan ditinggal di Mina. Pak kok hilang? Tidak mantap saja pada Allah. Selama ini tidak pernah ada yang hilang. Insya Allah amin. Tinggal di
tenda Mina. Di tenda Mina ini permanen ber-AC. Begitu AC dinyalakan, full ambune metu kabeh. Ya, karena setahun sekali dipakai. Dibawa ke Arafah tanggal 9 pagi. Enak panjenengan hanya membawa tas ini, tas serbaguna. Ingat dalam kondisi Masya Allah. Kemudian sampai di Arafah panjenengan. Dari Mina bertalbiyah terus, naik bis bertalbiyah terus. Dari Mina ini dibawa ke Arafah. Ini dibawa ke Arafah. Nah, Ustaz, dari 8 pagi sampai ke 9 pagi itu kita zikir aja. Iya, zikir jamaah sama jamaah sholat. Jamaah sholat nanti di Mina qashar. Kalau yang 4 rakaat, tetapi selalu ada, tidak jamaah sesuai waktunya. Kemudian dibawa ke Arafah. Sampai di Arafah pagi hari mulai menata. Nanti sudah ditata oleh para karom, para kafilah. Karena sebelumnya sudah proses ke sana sudah ditata. Ibu belakang, bapak di depan. Di Arafah nanti dapat jatah makan nanti. Kegiatan di Arafah. Kalau pagi kepingin duha yang monggo. Duha, banyak talbiyah, banyak zikir, banyak doa. Kalau kepingin keluar jalan-jalan, hati-hati, jangan sampai sesat. Lebih-lebih sesat sampai jauh di luar Arafah. Enggak kembali sampai maghrib. Dengan berarti tidak wukuf. Padahal wukuf termasuk rukun haji untuk di Arafah. Hati-hati. Kan karena ada teman saya itu di kloter sekian tak cari nih kepingin ketemu, monggo. Tapi segera nanti kembali ke tenda. Sebab nanti ada prosesi wukuf. Menjelang zuhur ada khutbah wukuf. Nanti ada khutbah wukuf. Setelah khutbah wukuf kemudian ada azan dan iqamah. Kita melaksanakan sholat zuhur qashar, kemudian sholat asar qashar dan jamak takdim. Ba'da zawal inilah saat wukuf kita banyak zikir dan doa. Masya Allah. Sehabis zikir dan doa juga ada muhasabah. Nanti dipimpin oleh para karom, salah satu siapa yang ditunjuk. Saya dulu pas saya muhasabah semuanya nangis, pada geru-geru, kecuali yang tidak. Kalau orang sing celelekan dia mesti gelem kaji maksud. Malah ada yang main gamebot. Dulu 2005 itu belum ada HP, belum ada gamebot itu kasih gamebot. Tolong nanti panjenengan khusyuk khidmat, karena panjenengan dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Wahai malaikatku, saksikanlah ini hamba-hambaku. Mereka datang dari jauh, lusuh pakaiannya, rambutnya penuh dengan debu. Mereka semuanya mohon ampun kepadaku. Saksikan saya ampuni seluruh dosanya. Amin. Luar biasa. Maka yang khidmat karena wukuf termasuk rukun haji. Jadi sehabis sholat nanti akan dibimbing oleh para karom. Bisa dibuka halaman 41. Doa wukuf yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah SAW
menuhankan Allah betul, tiada ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Selama ini kita akan menuhankan kadang-kadang kepada selain Allah. Coba ada azan, apakah kita memenuhi panggilan azan? Ada panggilan HP, kira-kira diangkat betul? Ada azan, berangkat ke jamaah. Nah ini kita menomorduakan Allah. Maka di sana nanti disadarkan kita menomorsatukan Allah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Sampai ada satu daerah muadzinnya jengkel. Dia dari subuh orang sing teko. Sing teko mung siji berarti dua sama 3 imamnya. Kalau imamnya sok mati ya. Luruskan softnya, lurus kayak gini. Azan zuhur nggak ada yang datang, azan asar nggak ada, maghrib nggak ada, isya nggak ada. Jengkel. Akhirnya jam 10 isuk diazani. Mulai pada datang semua termasuk Pak Kaji. Pada marah. Jampe yo. Jam 10 diazani. Sing azan pinter. Sing edan kok napa jenenge? Tak azani subuh ora teko, zuhur ora teko, kabeh ora teko. Jam 10 malah teko. Nak cara panjenengan sing edan sinten? Edan kabeh. Jadi kita kadang-kadang menomorduakan Allah. Malah sering loh kata Pak Sawan. Bolo kue, PCN Karangan, turi paling sadar diri, luar biasa. Untuk itu Rasulullah mencontohkan paling banyak doa yang dibaca itu, menyadarkan kita hamba. Kita tidak bisa apa-apa, kita tidak bisa punya kekuasaan apa-apa, semuanya dari Allah. Untuk itu kita isahkan, kita penuhi panggilannya, kita amalkan syariat agamanya. Setelah itu bisa juga yang bawah 41 itu, panjangnya hafal semua. Monggo. Subhanallah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nanti ini berulang-ulang kali dipimpin oleh karom kita, agar kita sadar kita berlumuran dosa, kita banyak kesalahan dalam hidup ini. Alhamdulillah dipanggil oleh Allah bisa haji. Padahal banyak tetangga dan saudara kita yang nggak punya dosa mungkin sedikit, tetapi nggak ditakdirkan oleh Allah bisa haji. Kita bisa ditakdirkan seperti itu, maka kita istighfar, mohon ampun agar kesalahan kita semuanya diampuni oleh Allah. Kemudian 43, monggo. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini juga doa penyesalan dari Nabi Adam. Ketika melakukan dosa diturunkan oleh Allah ke dunia, menyesali dirinya. Rabbana dzalamna, wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami. Seumpama Engkau ya Allah tidak mengampuni dan merahmati kami akan termasuk orang-orang yang rugi. Itu berkali-kali. Terus bawahnya 43, doa Sayyidul Istighfar ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi. Ya, salah. Nak lu diombeni biasane ngono. Monggo ulangi lagi. Allahumma anta rabbi la
Kemudian 45 monggo. Allahumma lakal hamdu kalladzi naqul wa khairan mimma naqul. Allahumma laka sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa ilaika ma'abi wa laka rabbi turasi. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa waswasatis sadri wa
dibaca kan namanya. Dibaca, diupayakan dikuasai. Terus halaman 60. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sha'nana wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Yang satu ibadah pokok adalah sebelum zuhur nanti ada khutbah, kemudian ada azan, ada iqamah, melaksanakan sholat zuhur qashar dan asar qashar serta jamak takdim. Kemudian kita zikir dan doa. Setelah selesai, nanti insya Allah para pembimbing sudah tanggap. Mungkin sebelum wukuf sekitar jam 11-an rangsuman makan diambil dulu. Biar selama wukuf tidak ingat makan. Konsentrasi dahulukan makan. Nanti setelah berdoa bersama ada muhasabah. Habis muhasabah nanti panjenengan dipersilakan saling memaafkan. Insya Allah kepada Allah secara vertikal dosa panjenengan sudah diampuni. Tinggal kepada sesama. Kemarin di kamar ono sing duyan nasi, ono sing ora duyan atos. Nah ini hidup jenengan. Ada yang ngorok. Gaji meneh. Dikira gaji. Kan dosa hakul adami. Bapak-bapak ketemu bapak mau orang mohon maaf. Terutama suami istri suruh nemuin dulu. Wah goleki nanti. Bumbi mohon maaf dulu. Ning cepet ketemu ambune ketara. Sudah hafal. Walah masya Allah nanti kurang sikap-sikapan. Pada sayang maafkan aku yo Pak. Yo aku baleni meneh. Masya Allah. Kemudian bapak sama bapak, ibu sama ibu saling memaafkan termasuk kepada para pembimbing. Namanya orang banyak, kadang-kadang kan juga entah menolong terkait. Selain mungkin toke ngomong terus. Bahkan nanti kan kepada pembimbing juga saling memaafkan. Setelah itu menjelang maghrib sudah persiapan kita akan dibawa ke Musdalifah. Dari Arafah dibawa ke Musdalifah. Kalau yang belum maghriban, mungkin habis maghrib, bisa juga belum maghrib sudah dibawa ini. Ada tempat rangkai itu kalau dapat undian Quran, undian yang pertama. Belum maghrib sudah masuk ke rangkai nunggu bis. Sehingga nggak bisa sholat maghrib. Ya nanti sholat maghrib di Musdalifah. Bis datang, naik bis. Nanti nggak usah nunggu rombongan. Meskipun nanti baru duduk itu sudah datang, nanti kan ketemu di Musdalifah sana. Sebab nanti ada bendera, bawa bendera nanti setiap rombongan. Bendera dengan pelasan pancing itu yang panjang, sehingga ada benderanya tanda KPIH kita.
Ngerti oh itu kelompok kita, satu kloter. Kita dibawa menuju Musdalifah dengan bertalbiyah terus. Enak panjenengan sudah enggak bawa tas tenteng karena sudah ditinggal di Mina karena talbiyah. Yang lain, masya Allah, kaya manumrit, riot. Saya dulu yang pertama 2005 namanya Karom, gak bawa megapon, bawa tas tenteng. Bujuku kan bawa sisa, malah, masya Allah, riot, payah. Dengan enak nanti insya Allah. Sampai di Musdalifah kita turun pelan, cari tempat, dan tancapkan bendera tinggi di situ. Ngumpul di situ teman-teman datang oh itu bendera KBI-nya ngumpul semua di sana nanti. Syukur bisa berombongan, alhamdulillah. Kebelet nanti juga itu belantara kayak lapangan tanpa tenda. Padang pasir belantara, cuman lampunya ya banyak padang. Cuman lampunya kuning sehingga redup. Kegiatan di Musdalifah satu nyari kerikil. Karena KBIH Nafarsani sampai tanggal 13 nyarinya 70. Minimal nyari 7 untuk melempar jumroh akobah tanggal 10. Lainnya bisa nanti nyari di mana. Namun umumnya ya sekalian pada nyari di situ di Musdalifah ini. Itu kegiatan di Musdalifah satu nyari kerikil. Yang kedua ya ibadah bagi yang belum sholat maghrib bisa sholat maghrib jamaah takhir di sini, isya di sini. Yang belum, yang sudah di Arafah ya isyanya di Arafah, jamaah takdim dan qashar. Jadi kegiatan di Musdalifah satu cari kerikil, dua ibadah sholat bagi yang belum. Karena nanti diberangkatkan ke Mina tengah malam. Kalau jam 10 jangan malam, paling tidak di atas jam 12. Berarti panjenengan bisa sholat malam di situ kalau kepingin yang sholat malam. Kalau nggak sampai. Dan banyak talbiyah, banyak doa, banyak di kebelet, pipis di sini banyak tayat banyak. Cuman kalau yang agak sepuh ya minta tolong, yang agak muda, yang muda diantar. Kenapa? Keluar dari toilet bingung, semua lautan manusia pada duduk, pada tiduran, nggak ngerti nanti. Termasuk lebih-lebih ibu-ibu, jangan sendirian. Suruh ngantar suami kalau sekalian. Sendirian suruh ngantar temennya, tapi sama-sama putri, biar tidak terjadi fitnah. Tengah malam dibawa ke Mina. Ini masya Allah antri luar biasa, desak-desakan. Kalau bisa bersama Pak Roso ini luar biasa. Orangnya wajah gede kayak orang Arab, tegas, proaktif, luar biasa deh. Maju, maju, luar biasa. Kloter sekian. Nanti dipasang pembatas hanya bisa untuk 2 ke 3 orang itu antri gitu. Padahal kloter-kloter yang lain juga ingin masuk di situ. Hati-hati. Karena merasa sendirian, merasa pede, saking pede ini bisikan kloternya ditumpahin. Loh istri saya dulu begitu. Karena saya pembimbing, udah sejak di tanah air sudah saya lepas. Saya suruh mandiri. Dia naik, kok londo-londo. Lah saya jenenge bojo meskipun pembimbing teman-teman para bojoku. Mboten Pak Mulis, para bojoku. Waduh hilang sing ngene ora nanti ketemu di Mina nanti insyaallah.
Sehingga terakhir di Mina, Klek Lubis turun lagi nyari pembimbing, ketemu Prof. Parma pembimbingi. Saat itu dari dokter, masih dokter. Ketemu Pak Abu Hayyan. Sehingga bisa sholat subuh di Mina malahan, alhamdulillah. Ketemu ya di Musdalifah, sholat subuh di Musdalifah, ketemu di Mina. Tengah malam panjenengan diberangkatkan menuju Mina. Sampai di Mina mungkin jam 2 malam, jam 3 malam, tergantung kapan diberangkatkan. Sampai di Mina istirahat sebentar, panjenengan sudah ngerti tempatnya karena tarian. Turun tinggal langsung di tempat tas tenteng panjenengan, istirahat sebentar. Nanti dioyak-oyak lagi, diajak melempar jumroh. Ini pulang Wusta Aqobah. Mungkin jam 3 malam panjenengan diajak melempar jumroh Aqobah ini. Tanggal berapa ini? 10 Dzulhijjah. Ingat, tanggal 10 Dzulhijjah hanya melempar jumroh jumroh yang kubro, yang besar, yang paling akhir. Mungkin jam 3, mungkin setengah 4. Nanti diumumkan, nanti perkarom, rombongan 1, rombongan 2, baris keluar dari tenda Mina. Tolong barisnya 2-2 saja, biar tidak terjadi kemarin ngebaki jalan ada rombongan lewat, akhirnya ditendang, kasih jalan. Saya kalau bimbing selalu saya kasih jalan. Nggak mau ada maju. Mesake pembimbing yang lagi kesana kemari, betul ini ngantuk berjalan. Proses tidak dijalankan kalau belum keluar semua, kecuali yang izin karena udzur. Yang udzur bisa dititipkan temannya, nanti melemparkan temannya, diniati ibadah, bantu temannya. Insya Allah Allah membalas kemudahan. Amin. Orang sah jalur bayaran di Mandiri gitu kadang-kadang, nanti kok bisa tak balani KBIH dibimbing agar saling bahu-membahu, bantu-membantu. Yang udzur sampaikan kepada karomnya, Pak, saya udzur. Nah, kenapa? Ini bergesi, saya tidak kuat misalnya. Saya doakan semuanya kuat, amin. Semuanya sehat, amin. Sehingga semuanya bisa menikmati, merasakan betapa manis dan nikmatnya melakukan ibadah melempar jumroh. Masya Allah, panjenengan rombongan nanti membawa bendera tinggi, rombongan 1 misalnya depan, terus berjalan sambil talbiyah. Monggo talbiyah bersama-sama. Panjenengan masuk terowongan itu sudah nangis, subhanallah, masya Allah. Terowongan Mina. Sekarang ada liftnya, ada eskalatornya. Tapi nggak usah naik eskalator, kesuwen. Meskipun orang sepuh masih cepat, orang sepuh daripada eskalator. Ketinggalan temannya nanti. Pelan sekali eskalatornya, kecuali kalau pulang nanti dari Aqobah, monggo. Jadi mungkin sekitar 100 meter ada eskalator lagi, terus jalan lagi, ada eskalator lagi gitu terus.
antisipasi barangkali yang capek, barangkali yang dulu. Kita jalan terus bertalbiyah masuk terowongan. Ada Jamalun ini, teruskan saja. Wusta, teruskan saja. Aqabah ini. Karena tanggal 10 kita melempar jumroh. Tempatnya panjang sekarang, lebar, panjang. Tekniknya misalnya dari sana, Dun Pangapunten, orang awam datang biasanya terburu-buru, kelek rampung, langsung melempar. Maka produk di sana, di sini, justru yang sini loh. Panjenengan jangan terburu-buru di sini, terus saja. Terus pastikan sudah dekat mendekat. Mungkin yang sana juga malah longgar, yang masuk sana monggo. Setelah mendekat kita melempar, monggo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Melempar bukan muncalke. Kadang-kadang iku harus diampangke. Yang semuanya namanya melempar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kena tembok langsung masuk di sumurnya sini. Selesai kita jalan terus sana menuju Mekah. Kalau sana Pak Beli menghadap Ka'bah sana. Cari tempat agak pinggir, kemudian berdoa. Allahumma alhu hajjam mabrur. Angkat tangannya. Allahumma wa dhanban maghfura wa sa'yan mastura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus cari tempat yang agak longgar aman, berhenti pelayoni askar itu. Wah, rano askar ya, berhenti sebentar. Kita motong ram, namanya tahallul awal. Kalau dulu tahallul umroh, ini tahallul haji, tahallul awal. Setelah motong rambut, ya berdoa rahimallahul muhalliqin wal muqassirin. Sudah selesai larangan-larangan ihram, kecuali satu, hubungan suami istri. Nanti terpulang panjenengan dari melempar Aqabah pulang ke Mina. Ini takbiran bukan talbiyah karena sudah tanggal 10 Dzul. Monggo Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Terus sampai di tenda Mina. Sampai di Mina. Kalau jam 3, jam 2 tadi, ya terus sholat subuh, sudah subuh sampai di Mina misalnya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kemudian udah ganti pakaian biasa, biasanya langsung cari tempat mandi, kamar kecil. Ini antri luar biasa. Maka dibutuhkan kesabaran, satu antrian bisa 20 orang, 25 orang. Panjenengan harus pinter, harus kreatif. Kok jogo banget, cari yang lain. Tapi jangan lupa jalannya kita ini. Oh ini nggak cuma nunggu 5, cepat ya udah ikut berhenti di situ. Mandi, ganti pakaian biasa. Kalau belum sholat ya wudhu sekalian, terus kembali ke tenda sholat subuh. Kalau berangkat melempar Aqabah jam 10. Nunggu nanti tanggal 11-nya. Tanggal 11, monggo tergantung kebijakan kafilah. Diajak melempar pulang Musto dan Aqabah.
setelah melempar ulat kemudian berdoa Allahumma anhu tadi jalan lagi sampai di Wusta melempar 7 kali lagi berdoa lagi jalan lagi sampai di Aqabah melempar 7 kali tidak usah berdoa berangkat dari Mina tanggal 11 ke Jamarot ini sambil takbiran pulangnya pun juga takbiran sampai dengan tanggal 12 seperti itu. Tanggal 12 nanti jam 10 jam 11 besok sudah siap menjemput panjenengan dibawa pulang menuju ke Makkah hotel panjenengan. Nunggu kebijakan kafilah diajak tawaf ifadah kapan? Tanggal 11-nya atau 12-nya tergantung nanti menyembelih dan nusuk karena haji tamattu. Kadang-kadang nanti diminta perwakilan rombongan berapa orang menyaksikan sehingga sehabis melempar hari ke-11 misalnya setelah Aqabah ya langsung diajak jalan kaki cukup sangat jauh nunggu di Masjid Bin Bas atau di Swalayan apa itu? Bin Dawud ya di situ. Nanti dijemput, diajak ke tempat penyembelihan menyaksikan. Jadi sembelih tenang ora atau nah, nanti panjang bisa melihat. Boleh itu Mas. Jenengan mau membeli boleh. Subhanallah. Pulang ya jalan lagi nanti dari Bin Dawud jalan menuju sini Jamarot terus pulang menuju Mina sangat jauh. Maka dibutuhkan yang fit, syukur muda. Bapak dan Ibu, jadi tanggal 12 sekitar jam 10, 11 monggo terserah nanti tergantung diajak dibawa menuju hotel Makkah. Kapan kita diajak melaksanakan rukun haji yang berupa tawaf ifadah. Bedanya tawaf ifadah ini panjenengan memakai pakaian biasa. Putaran 1, 2, 3 tidak usah romal. Biasa. Panjenengan sudah paham sendiri, sudah paham semuanya insya Allah. Karena sudah berkali-kali tawaf sunnah nanti. Sehabis tawaf sama sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Minum air zam-zam, sa'i. Selesai sa'i berarti sudah tahallul sani tanpa dicukur rambut, dipotong rambut. Begitu selesai sa'i sampai Marwah putaran ke-7 jenengan sudah menyandang predikat haji dan hajat, insya Allah mabrur dan mabrur. Nah ini sudah boleh semua. Umumnya yang punya duit terus booking hotel barokah. Monggo made in anak, bikin anak made in Mekah. Monggo. Nah nanti nunggu kalau gelombang 2 akan dibawa ke Madinah. Kalau gelombang 1 nunggu akan dibawa ke King Abdul Aziz. Gelombang 2 misalnya selesai ada warning besok dibawa ke Madinah. Nanti tergantung ketua kafilah kapan diajak melaksanakan tawaf wadah. Tawaf wadah yang biasa pakai pakaian biasa, hanya tawaf tanpa sa'i. Habis tawaf sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian berdoa, doa tawaf wadah. Halaman 6 kalau nggak salah, monggo. Betul. Allahumma innal baita baituka wal abda abduka wa abdu abdika
Wabnu amatika amal tani alama sahor tali min khalqika hatta sayartani ila biladika wa balaghtani bi nikmatika ila baitika hatta a'antani ala qadha'i manasikika. Belum ketemu? Kok ramuni? Sampai ya? Oh iya, nanti dibaca di rumah deh. Itu doa wafadah. Setelah selesai, tambah Allahumma anhu hajam mabrur dan robbana atina fid dunya hasanah. Kembali ke Makkah panjenengan. Kembali ke hotel maksud saya, ke hotel di Makkah. Yang gelombang 2 dibawa ke Madinah naik bis. Ya perjalanan tadi kayak gelombang pertama dari Madinah menuju Makkah sekitar 5 sampai 6 jam. Yang gelombang pertama nunggu dijemput bis dibawa ke King Abdul Aziz. Besok yang gelombang pertama dari Jeddah King Abdul Aziz langsung diterbangkan pulang menuju Bandara Adi Sumarmo. Yang gelombang 2 dari Bandara Madinah langsung ke Adi Sumarmo. Kalau dulu enggak, semua gelombang 1 pun transit di Jeddah, di hotel Jeddah sehari semalam. Ini nanti tidak langsung. Dulu gelombang pertama, gelombang kedua ya ke Jeddah dulu. Sekarang enggak, dari Madinah gelombang 2 pulang langsung sampai Solo. Dan nanti setelah mau tiba di tanah air berdoa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ahiduna ta'ibuna abiduna sajiduna rabbina hamidun sadaqallahu wa'dah wa nasara 'abdah wa hadamal ahzaba wa'dah. Itu yang seterusnya itu ada yang kita ketemu ada halaman 75. Ada pertanyaan? Monggo Bu. Pak, Pak. Sebentar ini mic biar dengar. Mana? Saya mau nanya tentang tawaf kedua yang suami istri. Kalau putaran 1, 2, 3 untuk suami kan langkah kecil. Kalau ibu kan jalan ya. Iya. Tawaf. Nah, itu nanti kalau suami istri misalnya ibunya depan kan hanya jalan dan bapak kalau itu gimana? Larinya nggak bisa lari, padat. Dia hanya gini. Pada kedorong-dorong sana ini. Dengar nih, biasa kalau di belakang ya gondeli suami gini biasa. Suami nggak bisa.